tetapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, sungguh dia telah terlibat di dalam dosa yang besar. Ini keterangan berikutnya. Intinya di surat itu semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik, kecuali menyekutukan Allah. Keterangan berikutnya hadis yang ke-9. Qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Ubayd hadatsana Muammar bin Fadl al-Harani hadatsana Isa bin Yunus ila akhirih. An Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu qala jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna li ibnu la yantahi anil haram. Qala wa ma dinu qala yusalli wa yuwahhidullah ta'ala. Wa qala istauhib minhu dinuhu. Fa'ina abi fafta'ahu minhu. Fa'in aba fafta'ahu minhu. Fa'talaba ar-rajulu dzalika minhu fa'aba 'alaihi. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu faqala wajadtahu sahihan fi dinihi qala fa'ala jalat inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Iki Pak Tito diriwayatkan dari riwayat yang panjang dari Imam Abi Hakim ila akhirih dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Abu Ayyub berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan mengadu kepada Nabi. Peraduannya yakni dia mengadukan perihal saudaranya, yakni keponakannya. Sesungguhnya saya punya keponakan, terus menerus dia itu melakukan perbuatan haram. Jadi lapor pengiringan di Nabi, kanjeng Nabi ponakan kula niku wis iki nglakoni haram. Nabi tanya, apa agama dia? Maka lelaki tadi menjawab, dia itu juga sholat, dia juga menyebut dia juga sholat dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat syirik. Mulanya jenenge menungso niku mulai zaman Kanjeng Nabi enten ngeten. STMJ, sholat terus maksiat jalan terus STMJ. Zaman biyen enten jenenge menungso setan iki. Maka Nabi bersabda, istauhib minhu dinuhu. Jadi suruh dia memberikan agamanya, suruh dia memberikan agamanya, memberikan agamanya, suruh dia keluar dari agama Islam dengan gratis. Jika dia menolak, suruh dia menjual agamanya. Weono duwe kon metu saka agama Islam. Perintahnya Nabi begitu. Maka laki-laki tadi melaksanakan perintahnya Nabi. Tetapi apa yang terjadi? Keponakannya tadi menolak mentah-mentah. Sekolah ini gak gelem melepas agamanya, walaupun dibayar pun tidak mau melepas agamanya.
Maka laporlah kepada Nabi dan menceritakan apa yang sudah dipesankan Nabi kepada. Maka laki-laki tadi berkata, aku mendapati dia sangat teguh terhadap agamanya. Maka dari itulah qala Abu Ayyub menceritakan, karena ayat inilah Allah menurunkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa, semua dosa kecuali dosa menyekutukan Allah. Ini hati-hati loh Pak. Mari ini pun jenengan mulai STMD kabeh. Ojo ngono. Makanya ini adalah bagi orang yang masih terlibat di dalam maksiat, kita bisa memberikan harapan dengan hadis ini. Nah, awake dhewe wis jarang maksiat ngeten iki, ya aja balik rono ngawur iki. Nepakno hadis ya sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, kita juga jangan sangka buruk, niki hati-hati. Wong kok uripe maksiat tok. Bingung, macam-macam maksiat tok. Suci. Dan lain sebagainya. Niki kita jangan sangka buruk, karena tidak tahu. Kadang-kadang wong itu niki akhir hidupnya tiba-tiba tobat. Bahkan kalau tobat melebihi kita. Masya Allah. Berapa banyak orang seperti itu. Dulu almarhum Kitoro itu koyo opo. Dia cerita kalau sebelum ngerok itu dulu itu mesti wine itu mesti habis minum terus digerujuk di tengah wine. Terus semua nyanyi. Lagi itu Pak, matinya pas sholat. Makanya kita ini tidak tahu. Makanya kita kepada orang itu ojo sangka buruk. Ini ceritanya lanjutan. Al-Hadisul Ashiru, hadis berikutnya yang ke-10. An Anas radhiyallahu anhu, ini dari Abu Ya'la. Singkat cerita dari Anas radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah ma taraktu hajatan wa la hajatan illa qad ataitu. Qala alaysa tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qala fa inna dzalika ya'ti ala dzalika kullah. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, tidaklah saya melihat ada orang yang butuh bantuan atau ada orang yang meminta bantuan kepadaku, kecuali pasti aku akan bantu dia. Ini wong ini Pak, ini zaman Nabi Masya Allah wong apik. Ndelok koncone perlu napa gak ngenteni celuluk langsung nulung. Nak celuluk ya ditulung. Kemudian Nabi bertanya, apakah dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Maka Nabi ketika bertanya begitu 3 kali, tanya begitu 3 kali. Maka Anas meriwayatkan atau menjawab betul ya. Nah, riwayat Anas lelaki tadi tanya gitu kepada Nabi, ditanya begitu oleh Nabi, apakah temanmu itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu kan Allah? Maka dia betul ya Rasul. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya yang demikian itu apa yang dia lakukan dari kebaikan itu akan dibalas semuanya oleh Allah dengan kebaikan di akhirat.
iki nyun sewu. Iki siji meneh modele wong senenge nulung wong, tapi ngibadahe blok blik. Salate kumatan. Ngeten iki dilapore kali Kanjeng Nabi. Apakah dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW? Betul. Ping telu Nabi menyampaikan itu dan dijawab betul. Maka kebaikannya itu nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat. Selama orang itu Islam, insya Allah ya nanti dosanya akan diampuni oleh Allah dan dia akan dimasukkan ke dalam. Cuma awake dhewe tetep panggih kewajiban terus menerus mengingatkan sing sik maksiat mawon wau nggih dielekne. Wong sing apik karo wong ngibadahe blobling ya dielekno kewajibane awake dhewe sing wis alhamdulillah diberi petunjuk ya Allah iso istiqomah salat di masjid. Nah perlu didongakno kabeh. Sekali lagi terhadap orang yang macam ini juga jangan sangka buruk. Berikutnya hati-hati lah sangka buruk ini. Qala Imam Ahmad, hadis yang ke-10, Imam Ahmad meriwayatkan ini qala li Abu Hurairah, ini dari Bom bin Jaus al-Yamami berkata, qala li Abu Hurairah, telah berkata kepadaku Abu Hurairah, wahai Yamami, la taqulanna li rajulin wallahu la yaghfiru laka Allah yadkhulakal jannah abad. Abu Hurairah pesan kepada kepada Yamami dan ini Yamami Al-Yamami, wahai Yamami, janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada orang Allah pasti tidak akan mengampuni yang pisan-pisan jenengan kon gak mungkin disepuro karo Gusti Allah. Niki hati-hati, aja sampai ngomong ngeten iki karo wong nggih. Bahaya ngeten iki. Ini Abu Hurairah pesan kepada murid-muridnya seperti itu. Jangan sekali-kali kamu mengatakan demi Allah dosa kamu enggak diampuni. Jangan sampai berkata begitu. Atau jangan sekali-kali kamu mengatakan potongan koyok kon itu gak mungkin mlebu swarga. Lah niki Mas. Kadang-kadang mbah guyon mbah apa ngeten iki. Niki Abu Hurairah pesen menggene santri, jok pisan-pisan kon muni ngono kuwi marang masya wong niku ahli maksiat. Wis uripe bendina bek maksiat. Ojo pisan-pisan ngomong kon gak bakal disepuro, kon gak bakal mlebu swarga. Nggih. Hati-hati. Menjauh ngeten iki penyakit ngeten iki penyakit kula ngeten. Biasane wong-wong sing ahli ibadah, sing ahli nggih ngoten niku. Urung-urung wis sangka buruk karo wong. Kemudian aku berkata, ya Abu Hurairah, inna hadhil kalimah yaquluha ahaduna li akhi wa sahibihi idza ghadaba. Wahai Abu Hurairah, kalimat-kalimat seperti itu biasa dilakukan salah seorang dari saudaraku kepada temannya ketika marah. Ini Yamami mengatakan, ya Abu Hurairah, teman saya itu nak marah sering ngomong ngono kuwi. Maka Abu Hurairah pesan wanti-wanti jok pisan-pisan ngomong ngono. Abu Hurairah menjawab, la taqulaha, jangan sekali-kali kamu mengucapkan itu.
Karena sesungguhnya Pak ini kami itu Rasulullah SAW, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dulu, karena di Bani Israel rojulan, dulu di zaman Bani Israel ada dua orang lelaki, yang satunya luar biasa, sungguh-sungguh di dalam beribadah. Satu orang mengibadahi luar biasa, sungguh-sungguh beribadah. Kemudian yang satunya itu senantiasa melampaui batas. Sitoke ahli ibadah, sitoke ahli maksiat. Masya Allah. Wa kana muta'akhiyina. Sungguh-sungguh dua-duanya niku istiqomah. Sing ibadah ya istiqomah, sing ahli maksiat ya istiqomah. Wa kana mujtahid ayazalu yarul akharu ala zambin fayaqulu ya hadza iqsir. Nah sing ahli ibadah niki wau Pak, senantiasa melihat kemaksiatan temannya. Temannya sing ahli maksiat itu delok wis maksiat. Begitu nglakoni maksiat langsung apa yang dia fayaqulu ya hadza aqsir. Ya. Wahai saudara, berhentilah atau kurangilah, aksir itu pendek kan, kurangilah maksiatmu itu. Maka si ahli maksiat tadi menjawab, kholani wa rabbi ab'atu alayya raqiban, biarkanlah aku dengan Tuhanku, aku akan mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan di hadapan Tuhanku. Kok gak usah ribut, itu urusanku karo Gusti Allah. Ngoten sing ahli maksiat ngomong ngono. Qala ila ar-ra'a yawman ala dzambin ista'zamahu fa qala lahu wayhak aksir. Suatu ketika temannya tadi melihat dia sedang berdosa yang lebih besar lagi dosanya, maka langsung mengatakan spontan, celaka kamu, hentikan itu. Maka dijawab oleh temannya dengan jawaban yang sama, biarkan aku dengan Tuhanku. Allah telah mengutus kepadaku malaikat pencatat, yang mana itu nanti saya yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian begitu dia omongi ngoten niku, wong niku jengkel, wong ahli ibadah jengkel. Faqala, maka berkatalah yang ahli ibadah, demi Allah la yaghfirullah lah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Demi Allah la yadkhulakal jannatallahu la yadkhulakallahu jannata abadan. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga selama-lamanya. Kemudian Nabi menceritakan, fa ba'atsallahu ilaihi malakan yaqbadu arwahahu. Kemudian Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut dua orang tadi akan nyawanya. Mati, wong loro tadi mati. Wastama'a indahu, dan dikumpulkanlah dua orang tadi di sisi Allah. Maka berkata Allah, berfirman kepada orang yang pendosa tadi, yang ahli dosa tadi, ilhab faturil jannata ya birahmati. Pergilah kamu wahai orang yang berbuat dosa dengan rahmatku ke dalam surga. Wa qala li akhar, dan berkata kepada yang lain yang ahli ibadah, apa yang disampaikan oleh Allah, bukankah kamu orang alim dulu? Bukankah kamu telah mengatakan bahwa dia tidak akan masuk ke dalam surga? Padahal itu adalah hakku untuk memberi untuk memasukkan dalam surga, masukkan dalam neraka, itu adalah hakku. Berarti kamu merasa lebih alim dari Gusti. Apakah kamu lebih tahu dari aku, Allah? Bahasane ngoten. Masya Allah. Gara-gara itu Allah murka, terus idhabu bihi ilan nar. Kalau begitu masuklah kamu ke dalam neraka.
Masya Allah. Qala fa walladzi nafsi Aba Qasim yadi innahu la takallama kal awba qatilahu wa akhiratahu. Maka Nabi bersabda, demi zat yang jiwa Abu Qasim Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya orang yang berbicara dengan satu kalimat yang mana kalimat tadi menyebabkan hancurlah dunianya dan akhiratnya. Ini Pak, termasuk niki peringatan pada kita, hati-hati nak ngomong. Nggih. Masih ngamuk hati-hati. Masya Allah Pak. Ojo pisan-pisan kita balik meneh sangka buruk sama orang. Sebesar apapun berilah harapan, kalau dia tidak menyekutukan Allah, pasti dosa itu diampuni oleh Allah. Ini dijelaskan oleh pengiring Arab. Wa in zana wa in sarqa. Walaupun berzina, walaupun mencuri, selama masih syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, peluang besar untuk diampuni dosanya oleh Allah. Pasti diampuni dosanya oleh Allah kalau dia bertaubat. Itu yang kedua Pak. Jenengan itu Masya Allah, kalau kita ini beribadah jangan lihat makhluk. Kalau kita ahli ibadah, lihatnya kepada Allah. Yang kedua, janganlah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Orang lain itu jangan dibandingkan dengan diri kita. Soalnya nggak tahu kita. Makanya ini hati-hati. Seringkali orang itu membandingkan dengan dirinya. Ini penyakitnya wong pinter gitu. Akhirnya meremehkan orang lain. Karena apa? Kita tidak tahu Pak. Walaupun orang ahli maksiat gitu, ternyata dia punya kebaikan-kebaikan yang mana kita tidak pernah melihat. Ya. Makanya ini termasuk wabil khusus ini sebagai berangkat haji. Kalau itu insya Allah mungkin jam 12 ini hati-hati kalau di Masjidil Haram, di tanah haram itu wis pokoknya meripat ditutup, ojo ndelok eleke wong, terutama eleke bojone dhewe. Hati-hati ini wis ditutup ya. Deloken apike ae. Ditutup rapat-rapat aib orang lain, dibuka lebar-lebar kebaikan orang lain. Dibuka lebar-lebar ini aib diri sendiri, malah bukan dibuka dikasih tahu pada orang lain. Yang dilihat itu untuk diri sendiri, itu keburukan kita. Kebaikannya sudah disampaikan aja kepada Allah. Lihat keburukan diri sehingga kita senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya niki nggih ngoten. Nang YouTube niki rame ngoten niku. Makanya jangan YouTube, di Instagram, di Facebook rame. Insyaallah. Ini ada Baklawi, ada itu lah yo rame sakniki. Masyaallah. Ngoten niku. Mboten usah melok-melok awake dhewe, enggak usah komentar. Nggih. Semua nanti masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Awake dhewe taruh melok komentar lah. Masya Allah. Yang dilihat kepada orang siapapun adalah kebaikannya, ditutupi aibnya. Terus jangan meremehkan orang lain, menghina orang lain. Satu lagi. Berikutnya Qala Hafiz Abu Bakar Al-Barzali dan Hafiz Abu Ya'la telah menceritakan Hutbah bin Khalid
dari Anas bin Malik an Anas qala Rasulullah SAW man wa'adahu Allahu ala amalin sawaban fa huwa man juzahu lahu wa man tawadahu ala amalan aqaban fa huwa fihi bil khiyar tafarrasa bihi wa qala Ibnu Hatim hadatsana Zahr ila akhirih. An Ibnu Umar qala kunna ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam nusakku fi qatilin nafsi wa aqulu malal yatim wa qadzafal muhsanat wa syadazul hatta nazala hadhihi ayah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha fa amsaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an syahadati wa rawahu dari Anas radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang Allah telah menjanjikan kepadanya akan pahala suatu amal, maka pasti pahala itu akan dibalas oleh Allah. Demikian juga barang siapa yang Allah mengancam satu amalan dengan siksa apabila beramal buruk, maka fahuwa fihi bil khiyar. Setiap amal ini diriwayatkan oleh Anas dari Nabi bersabda, setiap amal baik pasti oleh Allah dibalas dengan kebaikan. Tetapi kalau amal yang buruk itu Allah akan memberikan pilihan. Bisa jadi amal itu diampuni, bisa jadi dia diazab, akhirnya juga nanti dimasukkan ke dalam surga. Ini lupa. Kecuali dosa menyekutukan Allah. Kabeh dosa itu nanti bagi Allah itu hak prerogatifnya Allah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama diampuni, kemungkinan kedua dia diazab dan akhirnya pun nanti dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau amal kebaikan pasti dibalas kebaikan oleh Allah. Masya Allah. Kuna dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dulu kami sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa menjaga diri untuk tidak membunuh jiwa, membunuh manusia secara zalim. Kemudian kami menahan diri untuk tidak makan harta anak yatim. Demikian juga menahan diri tidak menuduh berbuat zina kepada orang yang suci. Dan juga kami menjauhkan diri dari sumpah palsu. Nah, itu begitu. Karena apa? Ini semua dosa besar. Dosa besar itu membunuh orang, memakan harta anak yatim, menuduh orang lain berbuat zina. Nak zina ya gak gede, ya gede dosane. Wong nuduh aja gede dosane apa mau zina. Kemudian saksi palsu. Ini dosa besar. Kemudian turunlah ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka sampai turun ayat ini, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa, tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu. Maka para sahabat pun lega, beliau lega, artinya dulu beliau para sahabat menganggap bahwa dosa-dosa besar tadi tidak terampuni, tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, semua dosa itu bisa diampuni kecuali menyekutukan Allah saja. Maka para sahabat pun berpegang teguh terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Jarir. Masya Allah. Maka dari itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi
dicanteli cetha tenanan nggih. Ojo sampai awake dhewe melihat keburukan orang lain. Kadang-kadang ngeten iki nyun sewu nak pun jadi penyakit. Melihat keburukan orang lain itu. Salat mawon lho masih melihat keburukan orang. Kadang salat Allahu Akbar itu sing dilirik sampinge. Oh tekbire jak pas iki. Oh rukuke iki jak pas iki ngono. Oh sujude iki jak pas iki. Masya Allah, lah kon itu ngibadah ndelok Gusti Allah pun ndelok makhluk. Ngeten iki Pak, niki penyakit. Masya Allah. Lalu penyakit ini dihindari. Di ngoten. Nak ngelek ini bagus. Tapi kita sendiri jangan kehilangan fokus. Waya sholat ndelok wong liya ora ndelok Gusti Allah. Lah niki Pak hati-hati yang semacam ini. Akhirnya sembarang kalir Pak, nak pun jadi kebiasaan, akhirnya angel aja ngilangi. Akhirnya ben kepethuk wong niku sing kabeh niku dikritik Pak, mergo kene sing bener. Nak wong ngeten iki nak genten dikritik biasane ngamuk, ngambul, nesu lah ngoten. Makane pun nggih sing paling apik jagalah wingi nggih. Perintah Allah masing-masing diri kita jaga sesempurna mungkin. Larangan Allah kita jauhi sesempurna mungkin. Itu begitu. Bagi diri kita masing-masing jaga perintah Allah untuk dijalankan, jaga larangan Allah untuk dijauhi setiap saat, setiap keadaan. Pun ada benar dari Allah, salah dari kita. Nanti hilang letak. Nggih, dipun. Nggih. Tadi sudah disampaikan. Namanya dosa itu kalau perbuatan taat langsung dapat balasan dari Gusti Allah. Tapi kalau perbuatan dosa, opsi bagi Allah dua. Satu mungkin diampuni, yang kedua diazab dulu oleh Allah. Walaupun dihisab betul, dihisab oleh Allah. Pertama yang dihisab sholat. Sholatnya baik, semua amal lain baik. Sholatnya buruk, amal lain buruk. Tetapi karena itu tidak masuk dalam kategori dosa yang tidak diampuni, masuk dalam kategori dosa yang diampuni, maka pilihannya bagi Allah dua itu tadi. Makanya niki termasuk yang menyebabkan ulama ikhtilaf. Nak wong gak pernah sholat itu mlebu wong kafir apa wong Islam. Padahal ada hadis lagi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainakumus shalah fa in tarakahu faqad kafara. Perjanjian kita antara orang-orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Jika meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Dan ini makanya akhirnya dari banyak hadis ini ulama berbeda pendapat mensikapi orang yang meninggalkan sholat. Tapi yang jelas di dalam ayatnya, hadisnya jelas, yang diampuni oleh Allah semua dosa, kecuali yang tidak diampuni satu tok, menyekutukan Allah. Maka dari itu begitu. Akhirnya karena ulama berbeda pendapat, maka nak Ibnu Abbas, orang meninggalkan sholat wis kafir. Nak kafir wis gak perlu nak mati, gak perlu disolati, gak perlu ini gak boleh diperlakukan prosesi secara Islam. Itu Ibnu Abbas ngoten. Tapi ulama yang lain di kalangan para sahabat juga tidak, berbeda pendapat. Tidak. Selama orang tidak mengingkari sholat, maka dia masih tetap dihukumi orang Islam. Maka Nabi tadi ngetes kayak itu mang, coba suruh jual agamanya. Kalau nggak mau, berarti dia masih memiliki iman. Ya sudah,
nanti ya sudah kita serahkan sama Allah. Ngoten nggih. Makane nggih Pak Mudin nggih disolati mawon nah. Enten wong padahal gak pernah sembahyang, kita yakin buktinya apa? Dia tidak pernah mengingkari orang sholat. Lho wong anake ya dikon sholat. Kadang ngoten. Nggih ngoten. Nggih niku namine istilah. Makanya yang paling penting nggih niku tadi lah. Penting kita untuk diri kita hindarkan diri dari semua perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau orang lain masih melakukan itu, ya kita ingatkan, cuma jangan sangka buruk. Hati-hati, jangan sangka buruk. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya. Yaghfiru may yasha. Allah bisa mengampuni akan dosa-dosa hambanya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Terus malih yang paling penting dijaga, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Nggih ngoten mawon nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.